Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Ri. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, jangan lupa untuk tonton terus channel ini dan subscribe untuk mensupport perkembangan channel ini ke arah yang lebih baik. Dan bila kamu menyukai video-video yang ada pada channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and share videonya ke teman-teman kamu melalui media-media sosial yang kamu miliki. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang masa revolusi industri yang terjadi antara tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi industri ini merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di Eropa, di mana lahirnya teknologi mesin yang menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam pekerjaan-pekerjaan kehidupan manusia pada waktu itu. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas bagaimana perkembangan revolusi industri yang terjadi di Eropa dan dunia pada waktu itu, terlebih dahulu kita harus tahu apa sebenarnya ini maksud dengan revolusi industri. Nah, revolusi industri merupakan sebuah periode di mana terjadi perubahan secara besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan manusia terkait dengan aktivitas kehidupan manusia, yaitu pertanian, kemudian manufaktur, kemudian pertambangan, transportasi, dan teknologi. Nah, perubahan-perubahan itu meliputi dari pemanfaatan tenaga manusia dan hewan sebelum terjadinya revolusi industri, dan pada saat terjadinya revolusi industri terjadi perubahan di mana tenaga manusia dan hewan dialihkan menjadi penggunaan tenaga mesin. Hal ini menyebabkan terjadinya dampak dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang terjadi di Eropa pada waktu itu. Nah, kapan dan di mana sebenarnya revolusi industri ini pertama kali terjadi? Jadi, revolusi industri ini pada awalnya berkembang di Eropa yang dimulai sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850. Nah, negara yang menjadi pusat awal munculnya revolusi industri ini adalah Inggris. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Inggris adalah salah satu negara Eropa yang cukup maju pada awal abad pertengahan hingga memasuki abad ke-20. Nah, mengapa bisa terjadi di Inggris? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Inggris menjadi negara awal tempat lahirnya revolusi industri. Yang pertama adalah karena situasi politik Inggris yang cukup stabil. Jadi, meskipun Inggris itu adalah sebuah negara yang berbentuk monarki, kekuasaan raja tetap dibatasi, sehingga raja tunduk pada undang-undang dan parlemen. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Pada tahun 1688 terjadi sebuah revolusi agung di Inggris yang menyebabkan raja harus patuh dan tunduk terhadap undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Kemudian, Inggris adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan makmur dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki daerah jajahan terluas di dunia. Bisa kita lihat bahwasanya kekuasaan Inggris mulai dari awal abad ke-15 sampai dengan awal abad ke-20 hampir meliputi 2/3 wilayah dunia. Nah, meskipun demikian, Inggris tetap memiliki kekayaan sumber daya alam. Hal inilah yang menyebabkan Inggris kemudian menjadi negara awal lahirnya revolusi industri. Selanjutnya, meskipun Inggris berbentuk kerajaan, tetapi berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya yang pada waktu itu tidak terlalu mementingkan masalah ilmu pengetahuan, Inggris merespon munculnya penemuan-penemuan penting yang terjadi di Eropa kala itu. Inggris merupakan salah satu negara tertua di dunia dan merupakan negara yang sangat peduli terhadap pendidikan dan pengetahuan, serta memberikan dukungan terhadap berbagai penemuan di berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh yang paling dekat adalah dapat kita lihat pada masa pemerintahan Raffles di Indonesia. Meskipun Raffles ditugaskan untuk membangun perekonomian Indonesia, namun Raffles tetap melakukan kegiatan-kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menambah khasanah pengetahuan. Selanjutnya, yang menyebabkan terjadinya revolusi industri di Inggris adalah arus urbanisasi yang cukup besar.
kebijakan pemerintah Inggris dalam melakukan revolusi agraria telah mendorong pembukaan industri secara besar-besaran di Inggris kala itu, sehingga membutuhkan tenaga kerja dan menyebabkan terjadinya arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota yang cukup besar untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik yang didirikan oleh para pengusaha yang ada di Inggris. Nah, selanjutnya, bagaimana perkembangan revolusi industri? Pada tahap awal, sebelum kemunculan revolusi industri, telah berkembang kegiatan perdagangan dan tumbuh kembangnya kerajinan yang dipelopori oleh kaum borjuis. Kemunculan kaum borjuis pada abad pertengahan mendorong berkembangnya sektor perdagangan pada kota-kota di Eropa, sehingga kegiatan perekonomian tidak hanya bertumpu pada hasil pertanian, melainkan juga pada sektor kerajinan tangan. Pada tahap yang kedua, munculnya sektor home industry. Jadi, sebelum revolusi industri meluas di Eropa, diawali dengan munculnya industri rumahan atau home industry, yang dimana kegiatan industri tersebut dilakukan mulai dari kegiatan di rumah dan memiliki modal yang sangat kecil dengan jumlah pekerja yang cukup sedikit dan produksinya masih terbatas. Dan pada tahap selanjutnya muncullah industri manufaktur. Kegiatan industri manufaktur ini dilakukan pada tempat khusus atau yang disebut dengan pabrik. Jadi pada masa ini mulai dikenal istilah pabrik yang didirikan di sekitaran tempat tinggal si pemilik modal atau yang dikenal sebagai majikan. Pada masa ini produksi sudah lebih besar dan diproduksi berdasarkan pesanan yang diterima. Pemasaran dapat langsung dilakukan dari rumah produksi, dan pada masa industri ini sudah muncul kelas baru yang disebut dengan buruh, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Pada tahap yang terakhir adalah munculnya industri pabrik atau mesin. Nah, puncak dari revolusi industri ini adalah penggunaan tenaga mesin menggantikan tenaga manusia dan hewan yang pada masa-masa sebelumnya itu sangat banyak digunakan dalam sektor industri yang ada di Inggris dan Eropa pada waktu itu. Jadi penggunaan tenaga mesin secara besar-besaran ini untuk meningkatkan hasil produksi adalah salah satu ciri dari lahirnya revolusi industri. Nah, pada masa ini, kegiatan industri sudah memiliki tempat khusus dan tidak menyatu lagi dengan tempat tinggal pemilik modal atau majikan, juga dengan kegiatan pemasaran. Selain itu, pada tahapan ini, jumlah buruh atau pekerja juga semakin banyak. Akibatnya muncul perserikatan-perserikatan buruh yang berusaha untuk memberikan dukungan terhadap para buruh pada waktu itu guna meningkatkan taraf hidupnya, dan merupakan salah satu organisasi di mana buruh menyalurkan aspirasinya untuk menyampaikan pendapatnya kepada para pemilik modal. Selanjutnya, perkembangan revolusi industri. Jadi, walaupun revolusi industri itu pada awalnya lahir di Inggris, namun tidak serta-merta hanya di Inggris saja terjadi perkembangan revolusi industri. Setelah terjadinya revolusi di Inggris pada tahun 1750, revolusi industri kemudian menyebar ke seluruh wilayah Eropa Barat. Diawali dengan Belgia pada tahun 1807, di mana Belgia berubah menjadi kota industri yang mengembangkan mesin-mesin sebagai tenaga produksinya. Kemudian Prancis menyusul pada tahun 1848. Akan tetapi Prancis masih tetap berada di bawah Inggris dalam hal urusan produksi. Kemudian Jerman pada tahun 1870, dan revolusi industri kemudian meluas keluar dari Eropa, yaitu menjangkau Amerika, kemudian wilayah Asia bagian utara, Uni Soviet, dan pada awal abad ke-19 sampai di Jepang. Pada awal abad ke-20, Cina kemudian melakukan revolusi industri. Hal ini menyebabkan Cina berkembang menjadi sebuah negara industri, dan bisa kita lihat sampai sekarang bahwasanya produksi dari negara Cina mampu menyaingi produksi-produksi yang berasal dari negara Eropa maupun Amerika. Nah, dampak revolusi industri. Apa yang menjadi dampak terjadinya revolusi industri bagi kehidupan manusia, terutama masyarakat Eropa pada waktu itu? Yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dampak yang ditimbulkan dari revolusi industri ini adalah menyebabkan terjadinya produksi barang yang melimpah karena penggunaan tenaga mesin, sehingga produksi menjadi lebih mudah. Selanjutnya, harga barang menjadi lebih murah. Hal ini disebabkan karena biaya yang digunakan untuk produksi menjadi lebih sedikit karena penggunaan tenaga mesin yang lebih banyak dan pengurangan jumlah tenaga manusia. Selanjutnya, kegiatan perdagangan berkembang dengan pesat.
yang pada awalnya hanya menjangkau kawasan regional atau antar pulau dan antar negara berubah menjadi internasional, bahkan sampai antar benua. Banyak pengusaha bermodal kecil yang kemudian bangkrut alias gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan para pemilik modal yang cukup besar. Di sisi lain, dalam bidang sosial budaya, munculnya urbanisasi yang meningkat tajam. Perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupannya dengan melamar menjadi para pencari kerja telah menyebabkan terkonsentrasinya penduduk di kota-kota besar di Eropa pada waktu itu. Selain itu, upah buruh yang semakin rendah. Jadi, revolusi industri secara tidak langsung telah menyebabkan pengurangan upah buruh dalam pekerjaannya karena penggunaan tenaga manusia sudah berkurang digantikan menjadi tenaga mesin. Selanjutnya munculnya kelas buruh dan borjuis, yaitu pengusaha dan pedagang. Kelas buruh ini adalah para pekerja, sedangkan borjuis ini adalah para pemilik modal dan para pengusaha yang umumnya adalah sebagai majikan dalam revolusi industri. Kemudian terjadinya kesenjangan sosial yang meningkat tajam. Perbedaan perekonomian antara kalangan buruh dengan para pengusaha atau borjuis menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin. Dan munculnya pemukiman slum di tengah kota menyebabkan kota-kota di Eropa pada awal masa perkembangan revolusi industri menjadi sangat kumuh. Selain itu, terjadinya revolusi sosial. Nah, revolusi sosial ini terjadi akibat meningkatnya rasa individualis dan menipisnya rasa solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat Eropa pada waktu itu, sehingga menimbulkan kekacauan yang menuntut keadilan supaya buruh yang pada waktu itu kehidupannya sangat-sangat memprihatinkan agar diperhatikan oleh para pemilik modal. Nah, dalam bidang politik munculnya paham sosialis. Paham sosialis ini dipelopori oleh Thomas Maurus dan Karl Marx. Mereka adalah tokoh pencetus munculnya gerakan-gerakan sosialis yang menentang kapitalis yang dilakukan oleh para pemilik modal. Kemudian munculnya partai politik. Partai politik muncul sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi yang dimiliki oleh buruh pada waktu itu untuk menyampaikan pendapatnya dalam memperbaiki kehidupannya. Dan yang terakhir adalah lahirnya imperialisme modern. Jadi pasca terjadinya revolusi industri, maka pola imperialisme dunia pada waktu itu mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya bersifat tradisional berubah menjadi modern, yaitu mengembangkan industri-industri besar guna mendukung dan menumpuk kekayaannya. Selanjutnya, apa pengaruh revolusi industri terhadap posisi Indonesia? Jadi secara tidak langsung revolusi industri yang terjadi di Eropa memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Pada saat terjadinya revolusi industri juga diikuti dengan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh negara kolonial yang menjajah Indonesia pada waktu itu, antara lain adalah Belanda, kemudian Prancis, Inggris, yang menyebabkan kehidupan masyarakat Indonesia bukan malah makin baik, malah menjadi semakin buruk. Diawali dengan pemerintahan Daendels yang menerapkan kerja rodi dan sistem pajak pada tahun 1808. Kemudian masa pemerintahan Raffles dengan sistem sewa tanahnya atau land rent pada tahun 1811, dan dilanjutkan dengan masa pemerintahan Van den Bosch pada tahun 1830 dengan sistem kultur stelselnya, dan yang terakhir adalah pada tahun 1901 di mana muncul politik etis yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Van de Venter. Walaupun sebenarnya politik etis ini tidak berjalan dengan maksimal, akan tetapi walaupun demikian politik etis ini menjadi sebuah jalan atau langkah awal bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki kehidupannya, di mana politik etis telah melahirkan kesadaran nasional bahwasanya bangsa Indonesia tidak bisa bergantung pada bangsa lain jikalau ingin memajukan negaranya atau ingin memperjuangkan nasibnya sendiri. Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang revolusi industri. Semoga materi yang terdapat pada video ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua, sekaligus dapat menambah wawasan kita. Nah, satu nilai penting yang dapat kita ambil dari
pembahasan kita kali ini adalah bahwasanya perubahan tidak selalu membawa manusia pada kemajuan, tapi juga bisa membawa manusia pada kemunduran karena memudarnya nilai-nilai kemanusiaan. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan memberikan subscribe, karena dengan subscribe yang kami berikan dapat memberikan support bagi channel ini untuk berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.